Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 4, yaitu yang pertama membahas tentang contoh kasus kecelakaan yang terjadi di sebuah industri. Contoh kasus yang pertama yaitu konstruksi LRT Kayu Putih. Peristiwa ini terjadi di Jakarta Timur pada tanggal 22 Januari 2018, dikarenakan terpal yang menutupi box girder LRT tersebut roboh, sehingga mengakibatkan 5 orang terluka. Yang kedua, kron LRT Palembang. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada 1 Agustus 2017. Dikarenakan 2 alat berat yang digunakan untuk mengangkut girder pembangunan LRT tersebut terjatuh. Blok girder menimpa 2 rumah warga yang mengakibatkan korban 8 orang luka ringan. Yang ketiga yaitu jembatan tol Bucimi yang ambruk, yang terjadi di Kabupaten Bogor pada hari Jumat tanggal 22 September 2017. Peristiwa ini dikarenakan sling kren pada alat berat yang digunakan untuk menahan beban belum terpasang erat, yang menyebabkan 2 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Yang keempat, alat berat LRT yang roboh di Kelapa Gading. Peristiwa ini terjadi di Jakarta Utara pada hari Selasa 17 Oktober 2017. Peristiwa ini terjadi dikarenakan pergeseran pada alat berat portal gantry crane, sehingga menyebabkan alat berat itu roboh di area LRT. Yang kelima, kren tol bor yang jatuh. Peristiwa ini terjadi di Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017. Peristiwa ini terjadi karena alat pengangkut beban portable yang digunakan proyek tersebut mendadak jatuh. Yang keenam yaitu girder proyek tol Paspro yang jatuh. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2017. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana. Yang ketujuh, OCS parapet MRT jatuh di Jalan Wijaya. OCS parapet atau beton pembatas konstruksi layang MRT jatuh di Jalan Wijaya nomor 2 pada 3 November 2017. Akibat peristiwa tersebut, pengendara motor yang tertimpa mengalami luka ringan. Yang kedelapan yaitu beton LRT DMT Haryono. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 November 2017. Pada peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun ada sebuah mobil yang rusak akibat tertimpa beton tersebut. Yang kesembilan yaitu PMS yang jatuh di tol Jakarta Cikampek. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 16 Desember 2017, yang diakibatkan oleh kren pengangkut PMS yang jatuh di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 15. Pada peristiwa ini tidak ada korban jiwa, tetapi imbasnya kemacetan yang panjang pada jalur tol arah Cikampek. Yang ke-10 yaitu girder JPO tol Pemalang menuju Batang yang ambruk. Peristiwa ini terjadi pada Desember yang lalu. Sebuah konstruksi girder pada proyek tol Pemalang menuju Batang yang ambruk. Girder itu hendak digunakan sebagai konstruksi
jembatan penyeberangan orang. Pada peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 ekonomi sumber daya manusia. Kasus dalam ketenagakerjaan. Masalah dalam ketenagakerjaan baik negara berkembang yaitu rendahnya gaji dan upah, sempitnya peluang kerja, rendahnya mutu tenaga kerja, tingginya angka pengangguran, dan jaminan sosial yang kecil. Contoh kasus ketenagakerjaan adalah contoh kasus pekerja kontrak PT Farms Indonesia. PT Farms Indonesia mem-PHK 300 pekerja tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. PT Farms berdalih bahwa pekerja sudah melebihi durasi kontrak sehingga PT Farms tidak memperpanjang kontrak dan melanggar aturan hukum. Pembagian kerja secara gender adalah semua konsep dan praktik yang ada pada masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin terbagi 3, yaitu produksi, reproduksi, dan komunitas, atau yang disebut 3 peran gender sebagai berikut. Pertama, kerja produktif adalah kerja yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa untuk penghasilan. Kerja produktif adalah kerja yang berkaitan dengan pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya. Yang ketiga adalah kerja komunikasi yang dilakukan untuk aktivitas kemasyarakatan dan perayaan yang tujuannya untuk meningkatkan solidaritas masyarakat. Dimensi ekonomi pekerjaan anak. Pekerjaan anak terjadi karena berbagai sebab umum saling berkaitan. Faktor penyebab munculnya pekerja anak adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, berkembangnya perekonomian informal, tidak adanya organisasi pekerja di sektor informal, dan masih adanya adat atau sistem sosial yang membiarkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan usia dini. Kondisi ekonomi merupakan salah satu munculnya pekerja anak. Mayoritas berasal dari keluarga miskin dengan orang tua yang tidak berpendidikan rendah. Rendahnya pendidikan orang tua tidak memberikan mereka banyak pilihan pekerja dengan pendapatan yang tinggi sehingga terjebak dalam kemiskinan. Jumlah anggota dalam keluarga mempengaruhi pengeluaran. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula pengeluarannya, sehingga menyebabkan kemiskinan terjadi dan munculnya pekerja anak. Kondisi sosial rumah tangga yang buruk akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian rumah tangga tersebut yang berujung pada lingkar kemiskinan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.